Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rosa Tumorang dengan NPM 20120015, kelas SIP 2001. Di sini saya akan menjelaskan tentang file service. Yang pertama, pengenalan tentang file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi, seperti pada gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, karakteristik dari file system. File system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file atau data plus atribut. 1. Create atau delete. 2. Query atau modifikasi atribut. 3. Open atau close. 4. Read atau write access control. Organisasi penyimpanan yaitu 1. Struktur direktori atau hierarki, path name. 2. Metadata atau pengaturan informasi file, atribut file, informasi struktur direktori. Selanjutnya, atribut file. File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari beberapa, yaitu 1. Nama, 2. Tipe, 3. Lokasi, 4. Ukuran atau size, 5. Proteksi, 6. Waktu, tanggal, dan identifikasi penggunaan informasi. Di sini nama yaitu merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua, tipe, yaitu dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Ketiga, lokasi, yaitu merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Keempat, ukuran atau size. Ukuran atau size itu merupakan ukuran file pada saat itu, baik dalam tipe, huruf, atau blok. Kelima, proteksi, yaitu informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Keenam, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, penggunaan terakhir file. Selanjutnya, struktur file system. Struktur file system terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, modul direktori, yaitu menghubungkan nama file dengan ID file. Kedua, modul file, yaitu menghubungkan ID dengan file tertentu. Ketiga, modul access control, yaitu memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Keempat, modul access file, yaitu read atau write data file atau atribut. 5. Modul block, yaitu akses dan alokasi blok disk. 6. Modul perangkat, yaitu disk I atau O dan buffering. Selanjutnya, komponen file service. Komponen-komponen file service adalah terdiri dari beberapa, yaitu 1. File service, yaitu pengoperasian dari masing-masing file. Kedua, directory service, yaitu manajemen atau pengaturan direktori. Keempat, naming service. Naming service ini terdiri dari 3, yaitu 1. Location independence, yaitu file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Kedua, hal yang umum untuk penamaan file dan direktori, yaitu mesin atau nama, path atau
hind atau pad atau mixed hind pad. 2. Mounting file system secara remote ke dalam hierarki local file. 3. Single namespace yang sama pada semua mesin. Ketiga, 2 level penamaan, yaitu nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Kebutuhan file terdiri dari beberapa, yaitu 1. Transparansi, yaitu keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. Kedua, concurrence file updates, yaitu pembaruan file serentak bersamaan antara file server dan client. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level looking. Ketiga, file replication, yaitu replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani chasing dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. 4. Hardware dan operating system, yaitu heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. 5. Fault tolerance, yaitu service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Keenam, konsistensi. Ketujuh, security, yaitu semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol atau akses control list. Kedelapan, efisiensi, yaitu sistem harus dapat melayani perbandingan performance apakah lebih baik atau tidak. Selanjutnya contoh file service, yaitu NFS atau Network File System. Network File System atau NFS merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984, dan NFS didefinisikan dalam RFC tahun 10.94, 1813 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network secara akses file di disk lokal. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Proses NFS dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.